Ya oke, selamat siang pecinta tanaman rempah ya. Kalau kemarin ada video tentang potensi buah kemukus di sulur gantung, kali ini penampakannya seperti apa, mari kita saksikan ya. Ini adalah kemukus posisi kebetulan hari ini 12 Juli 2020 pukul 11.33 ya. Saya berada di kebun saya rempah dan buah madrohim. Saya berada di posisi ketinggian, jadi sebelumnya mohon maaf apabila nanti gambarnya kurang oke. Dan sesuai tema, di sana ada alpukat, ada durian sambung, ada nangka ya. Karena ini musim kemarau, jadi memang rumputnya saya biarkan seperti hutan ya. Oke, langsung saja kembali ke tema. Di sini akan saya perlihatkan ya, kalau kemarin buah kemukus di sulur gantung, potensi pohon kemukus berbuah di sulur gantung, kali ini penampakannya seperti apa. Nah, ini bukan batang pohon yang menempel di tajar, bukan, tapi ini adalah sulur yang mengeluarkan ranting dan menggelantung ya. Awalnya sulur seperti ini, rantingnya seperti ini, terus akan berkembang. Nah, itu dia ada bunganya, akan terus berkembang. Apabila ini tidak mendapatkan tajar, maka dia akan menggelantung ya. Oke, saya kasih contoh dulu yang menggelantung. Mohon maaf kalau agak melenceng, ini masalahnya agak susah. Nah, itu dia penampakan yang menggantung itu ya. Itu sulur yang menggelantung, tidak tidak mendapatkan tajar, dan dia terus produksi hampir sampai tanah itu ya. Itu penampakan juga buahnya tuh, produksinya seperti itu tuh, produktif ya. Nah, sulur yang masih merah ini terus akan berkembang walaupun bergantung dan berbuah seperti yang ada di sana. Sebaliknya juga dengan sulur rantingnya atau ranting produksinya juga akan terus bertambah panjang dan tergantikan dengan ranting yang masih muda ya. Seperti itu keterangan dari saya. Jadi intinya kemukus atau paper cubeba ini dia tidak mengandalkan tajar, butuh tajar tapi tidak mengandalkan tajar. Nah, sulurnya ini bisa dikesampingkan atau agak didoyongkan ya. Ini kebetulan pohonnya doyong, dan doyong itu miring ya, mohon maaf ya bahasanya. Kebetulan ini tajarnya miring, jadi lebih bagus tajar yang miring. Ini sebenarnya secara kebetulan, kemudian saya amati dari pohon ini ke pohon tetangga yang berada di dekat-dekat sini, ada yang miring juga, lebih bagus juga ya. Kembali lagi ke pokok permasalahan atau tema, yaitu penampakannya ya. Oke, saya pindah dulu. Oke, saya pindah dulu. Nah, kemukus berada di ketinggian atau di tajar yang miring atau sulur gantung ya. Penampakan buah kemukus pada sulur gantung. Nah, ini terlihat hanya beberapa ya. Ini masih muda, hari ini masih muda. Ini hari ini, tanggalnya ada di kamera, di video. Nah, ini penampakannya seperti ini. Nah, itu. Nah, ini
Dan ini terus tuh sampai bawah sana. Dan ini berkembang terus loh, masalah. Walaupun nggak nempel di tajar, ranting beserta sulurnya tetap berkembang. Tuh. 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 Seperti ini ya. Tuh. Nah, terus yang di sini sama. Seperti itu juga. Nah, ini terus dia berkembang terus hingga maksimal. Nah, setelah maksimal dia berhenti dan digantikan dengan, nah ini contoh yang berpotensi lagi. Nah, ini dia tidak ada tajar, dia bukan ranting buah, dia sulur panjat, tapi tidak mendapatkan tajar. Akarnya ini dia bisa mati apabila tidak mendapatkan tajar, tapi nggak masalah karena ini paper mandiri. Nah, seperti ini. Dan dia bisa diatur mau ke sana, kiri, kanan, samping, atau kemana saja. Nah, ini yang sulur gantung dari sulur panjat ini nantinya akan seperti yang tadi, menggelantung dan mengeluarkan ranting buahnya seperti ini. Terus tidak berhenti dia. Nah, sedangkan yang sulur gantung ranting buah ya, ranting buahnya seperti ini, dia hanya akan menambah panjang ya. Ketika tua ya, ketika tua dia akan tergantikan dengan tunas yang baru, misalkan di sini atau di sini. Begitu seterusnya. Ini sudah ada penggantinya. Ya, yang jelas Kemukus lebih mandiri dan saat ini harganya tentu masih ampuh ya. Ini enggak ribet ya, ini enggak ribet apabila kalian memanen, maka menjual dan menimbangnya seperti ini sama malai bunganya ya. Itu cara jual basahnya. Kalau jual keringnya ini bisa dipretel dulu atau dijemur sama gagang-gagangnya, nanti diremes-remes kalau sudah menjelang kering. Jadi ini akan patah sendiri, tinggal memilah. Nah, begitu caranya. Nah, ini ya, ini kemungkinan bakalan patah nggak nyampe tahun depan karena ini sudah busuk ya atau lapuk ya. Ini di pohon nangka ya. Ini adalah produksinya atau perbuahannya seperti ini. Ini menggantung nih. Jangan pikir ini harus harus ditempel di tajar ya, seperti paper lain itu enggak. Ini malah lebih bagus yang agak doyong, dan kalau yang menempel di tajar saja itu rantingnya kurang panjang, jadi produksi buahnya kurang banyak. Ya, di sini lokasi sekitaran sini ini kemukus yang tumbuh normal atau berbuah normal itu seperti ini, sudah seperti ini. Ada yang lebih oranye, tapi ini ada susulan bunga kedua, jadi ini kemungkinan terlambat tuanya. Nah, ini juga potensi sulur gantung. Ini juga potensi sulur gantung. Nah, kenapa bisa tumbuh seperti itu? Karena ketika nutrisinya tercukupi, batang pohon akan mengeluarkan tunas baru, dan tunas baru itu akan merambat atau akan berproduksi. Nah, ketika tunas baru tidak mendapatkan rambatan atau tajar, tidak masalah.
dia mandiri, dia bisa menggelantung dan tetap tumbuh seperti biasanya. Cuma pertumbuhannya lebih lambat daripada yang awal tanam dari tajar dalam hitungan panjang atau lebih cepat tinggi. Namun sambil berproduksi gitu. Nah, itu bisa dilihat ya. Di sana itu yang atasnya pas sulur gantung tadi. Nah, itu kelihatan ujungnya. Atasnya di situ. Dia tidak mendapatkan tajar dan langsung menggelantung. Nah, sedangkan yang ada di bagian bawah atau bawah pangkal yang menggelantung itu akan mengeluarkan tunas panjat lagi, dan apabila ada ranting seperti itu dia akan merambat naik. Nah, seperti itu. Nah, itulah alasannya kenapa pohon kemukus harus tajarnya yang lumayan besar dan tahan lama, karena itu alasannya. Nah, ini ya, ini adalah tunas yang baru. Tunas baru ini ditujukan atau dalam kemandiriannya itu seperti ini, untuk mengganti batang-batang yang tua. Tapi tidak seperti itu juga, misalkan ini harus udah tua harus mati otomatis, itu enggak, karena ini bentuk dari nilai kesuburan di perakaran ya. Seperti itu, lihat, bisa dilihat kan, bercabang. Jadi mungkin bisa terpikirkan betapa dahsyatnya perkembangan dari pepper tuguba ini ya. Oke, saya naik di tangga ini ya. Nah, ini yang tadi sudah saya pilah ya, yang tua sudah saya petik. Ini berada pada posisi tangga darurat ya, karena pohonnya seperti ini, jadi nggak mungkin lah kalau pakai alat ya. Ya, ini posisinya masih sama. Nah, ini posisi yang bisa diraih tangan ya. Nah, itu ya, terlihat kan, ini benar-benar menggelantung. Nah, itu yang tadi. Nah, itu silahkan dilihat buahnya dari sulur gantung itu terlihat sudah sangat rendah sama tanah, tapi itu ada 3 meteran ya. Itu yang ditajar itu tanaman baru. Memang rumputnya sengaja saya biarkan karena ini menjelang musim kemarau, jadi sangatlah bahaya ya. Itu silahkan dilihat potensi sulur gantungnya. Nah, itu misalkan sudah mendapatkan pohon yang baru, itu bisa dimiringkan lagi, dimiringkan di tajar yang baru atau oper tajar itu bisa. Nah, itu ya, bagi kalian yang memang masih bingung ya, bagi kalian yang memang masih bingung dengan ya. Nah, bagi kalian yang memang masih bingung, silahkan datang saja ke tempat saya dan bisa dibuktikan bahwa ini kebun milik saya. Saya bukan penebas atau pengepul atau sebagainya, atau buruh pemetik, bukan. Saya bekerja untuk diri saya sendiri. Saya ciptakan lapangan kerja untuk diri saya sendiri ya. Syukur-syukur bisa membawa tetangga,
setidaknya saya sudah berkarya, dan di negeri yang subur ini saya sesuaikan temanya, yaitu bertani. Ya, silahkan disaksikan di belakang saya, atau bagi Anda yang memang benar-benar penasaran dan niat mencari tahu tentang kemukus secara langsung, silahkan datang ke tempat saya. Saya tinggal di Desa Watudhuwur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Ya, silakan tinggalkan kolom komentar. Mohon maaf apabila keterangannya kurang jelas atau melenceng-melenceng, karena memang saya nggak ada teks dan lain-lain. Saya hanya otodidak dan secara spontan saya ingin membuat video. Mungkin bisa berguna untuk kalian. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe, dan tetap saya nanti subscribe-nya dari teman-teman kalian. Selamat siang.